Selamat malam semua, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti memberkati hidup kita. Yang sukacita katakan amin ya. Saudara sekalian, kita patut bersyukur di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-72 ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan sharing kita tentang merdeka dalam Yesus. Kalau minggu pertama kita sharing tentang merdeka dalam Yesus, apa makna merdeka dalam Yesus? Hari ini saya ingin ajak Anda untuk merenungkan satu bagian tentang hukum yang memerdekakan. Dan untuk itu kita baca Yakobus 1 ayat 25, ayatnya ada di depan saudara sekalian. Kalau Anda buka Alkitab Anda tentu boleh, Anda siapkan catatan juga boleh. Tapi Yakobus 1 ayat 25, ayat ada di depan, ayo kita baca bersama. Katakan 3, 2, 1. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, katakan 2, 3, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sekali lagi battle area sore kita baca 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah saudara, hati saya ditaruh Tuhan dengan kata hukum yang merdeka. Ya, hukum yang memerdekakan, ini nanti yang akan kita bahas. Saudara-saudara sekalian, sejak minggu pertama kita sudah belajar apa toh arti kata merdeka. Ya, arti kata merdeka sekali lagi ada 3 garis besar. Yang pertama artinya bebas dari perhambaan atau penjajahan, berdiri sendiri. Yang kedua arti kata merdeka artinya tidak terkena atau luput dari tuntutan. Dan ketiga, arti kata merdeka adalah tidak terikat atau tidak bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, leluasa, mampu membuat keputusan-keputusannya sendiri. Nah, saudara, dengan mengerti kata merdeka ini, sekarang kita ketemu kalimat itu tadi, hukum yang memerdekakan. Nah, kalau Anda mau merenungkan sedikit lebih mendalam, ini sepertinya sesuatu yang sangat bertentangan. Kenapa, saudara sekalian? Seringkali kalau kita bertemu dengan kata hukum, maka kita akan merasa hukum itu adalah sesuatu yang membuat kita, saudara, tidak merdeka. Hukum itu sesuatu yang mengikat, udah jelas. Hukum itu sesuatu yang membatasi kita, iya ya. Anak muda Medan 18 tahun itu tidak bisa sembarangan meletakkan foto Pak Jokowi, memfotonya dengan kaki ditaruh di kepalanya, dan dia berkata, sampai hari ini aku menghina Pak Jokowi dan Pak Tito Karnavian, tapi polisi nggak bisa nangkap aku. Dia tidak bisa bebas bermain-main, dia terikat dengan hukum Indonesia yang mengatur kita harus menghormati kepala negara kita. Nah, seringkali saudara sekalian ketika kita berjumpa dengan kata hukum, maka kita akan langsung merasa terikat, akan langsung merasa terbatas, akan merasa langsung tidak merdeka, saudara sekalian. Tapi sore ini kita ketemu satu kalimat dari Alkitab, bahwa ada hukum, dan hukum itu adalah hukum yang memerdekakan. Dan Alkitab berkata bahwa hukum yang memerdekakan itu sekaligus adalah hukum yang sempurna. Nah, ini yang perlu kita cek nih di Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kata sempurna itu berasal dari bahasa Yunani teleos, hukum yang sempurna. Kata sempurnanya itu berasal dari kata Yunani teleos yang artinya komplit. Saudara sekalian, jadi hukum yang sempurna ini bicara tentang satu bentuk hukum yang komplit, ya. Komplit karena dia berbicara tentang pekerjaan kita, komplit karena dia berbicara tentang pertumbuhan kita, komplit karena dia berbicara tentang mental kita, tentang moral karakter kita. Dan saudara sekalian, hukum yang sempurna, teleos ini, Alkitab berkata ketika dilakukan akan mendatangkan kemerdekaan, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kepositifan atas hidup Anda dan hidup saya. Nah, sekarang renungannya, ada nggak hukum yang memerdekakan seperti itu? Apa betul ada hukum yang sifatnya memerdekakan? Ternyata kalau kita mau merenungkan dan kita mencari, ternyata jawabannya ada. Ada itu hukum yang memerdekakan. Nah, mari sekarang kita lihat contoh-contohnya di dunia yang nyata. Yang pertama, saudara sekalian, kalau dalam perenungan saya merasa diingatkan kembali tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ini selalu menjadi sebuah kesempatan perenungan yang penting, saudara sekalian. Indonesia, saudara sekalian, itu merdeka karena mereka menggunakan, atau para pemimpin bangsa kita ngerti hukum, situasi hukum.
Sehingga mereka bergerak berdasarkan situasi hukum pada konteks 14 Agustus sampai 17 Agustus 1945, saudara sekalian, sehingga mereka bisa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira gambarannya begini, kalau nanti Anda Google lagi, Anda cek di Wikipedia tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, kira-kira itu semua dimulai dengan cerita demikian. 6 Agustus, Hiroshima dibom oleh sekutu. Ratusan ribu orang mati, yang tidak mati menderita kena radioaktif, kulit mengelupas, saudara sekalian, dan dalam keadaan terbakar 80-90%, mati nggak mati, hidup nggak mati. 9 Agustus, Nagasaki juga dibom sama sekutu. Yang kedua, Jepang ngelihat 2 kota besar itu dibom, nggak kuat dia, akhirnya dia nyerah. Dan sejarah mencatat Jepang menyerah 14 Agustus. 1945, 14 Agustus. Nah, saudara sekalian, sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka secara saudara sekalian situasi hukumnya terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia. Karena tadinya Indonesia dijajah oleh Jepang, Jepang sudah menyerah kepada sekutu, belum diserah terimakan resmi Indonesia kepada sekutu Amerika dan kawan-kawannya. Jadi dalam tempo 14 Agustus sampai 17 Agustus itu ada semacam kerangka yang kosong dari segi kepemimpinan. Memang sebetulnya ternyata ketika dibaca, Indonesia itu sudah mau dikasih kemerdekaan. Makanya ada badan yang namanya BPU, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, BPU PKI ya, singkatannya Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian jadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah ada panitianya, mau siap-siap merdeka. Tapi menurut rencana tanggal 24 Agustus baru dimerdekakan, itu panitianya di situ tanggalnya. Tapi saudara, para pemimpin bangsa kita, khususnya anak-anak muda zaman itu mendesak pemimpin-pemimpin tua supaya menggunakan kerangka waktu yang kosong antara 14 sampai 17 Agustus ini dan kemudian menyatakan proklamasi. Sehingga dengar baik-baik saudara sekalian, dengan memanfaatkan situasi hukum yang ada, maka proklamasi itu, dengar baik-baik, adalah produksi asli dari bangsa kita, bukan kado, bukan hadiah dari Jepang yang kalah. Saya ulangi sekali lagi. Jadi proklamasi itu penting karena itu adalah produksi asli orang Indonesia. Kami merdeka. Bukan, saudara sekalian, sumbangan atau kado dari Jepang yang rencananya tanggal 24 Agustus 1945. Nah, disitulah mereka berhasil menikmati satu hukum yang memerdekakan. Apa maksudnya Pak Gideon? Mereka menggunakan celah hukum, mereka menggunakan kerangka hukum, mereka mengetahui ada kekosongan kepemimpinan secara hukum, dan di situ mereka masuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu contoh pertama, hukum yang memerdekakan. Nah, mari kita lihat contoh kedua, saudara sekalian. Sebetulnya ada banyak bentuk hukum yang memerdekakan, yang asal kita tahu sebetulnya. Yang asal kita tahu dan kita mau. Ya. Yang kedua contoh yang saya kasihkan adalah, kalau Anda mungkin melihat dalam produk-produk itu ada, dalam promosi itu seringkali ada tulisan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, saudara sekalian, syarat dan ketentuan yang berlaku itu adalah syarat dan ketentuan yang berlaku itu adalah, saudara sekalian, situasi hukum. Ya, saudara sekalian. Syarat dan ketentuan yang berlaku itu adalah situasi hukum, saudara sekalian. Artinya ada hukum yang mengatur dalam promosi. Contohnya, beli 5 gratis 1. Itu hukumnya ada, ya. Kalau Anda beli 4, bayar cuma 2. Itu hukum. Nah, satu kali saudara Liane lihat di TV, dan dia cerita sama saya, dan ketika siaran TV itu diulang, ya, TV saya sih, puji Tuhan, sekarang nontonnya nggak RCTI, Indosiar lagi, ya Trans TV, udah. Ya, TV saya kebetulan sekarang TLC, ya, pakai kabel ya. Dia bilang, coba kamu lihat TV ini, saudara sekalian. Lalu saya lihat di situ ada seorang ibu rumah tangga yang mengumpulkan kupon-kupon promosi, ribuan jumlahnya. Mencatat detailnya, mengetahui syarat dan
ketentuannya, SK-nya, syarat dan ketentuannya, dia mengetahui semuanya. Jadi beli 5 gratis 1, beli 4 bayar 2, dia cek semua, dia catat semua SNK-nya, semua sudah selesai. Saudara, lalu dia pergi ke toko, department store, dan dia belanja, saudara sekalian. Dia bisa belanja $1.500 gitu ya kira-kira, tapi bayarnya cuma $100. Sekali lagi, belanjanya $1.500, sampai mobilnya penuh, semua diisi, empet-empetan, semua 3 keranjang masuk ke dalam mobilnya penuh, $1.500 kira-kira, tapi bayarnya dia cuma $100. Jauh banget. Kenapa orang ini bisa mendapatkan keuntungan yang sedemikian rupa? Jawabannya karena dia tahu tentang hukum yang memerdekakan, hukum yang mendatangkan kebaikan, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam satu promosi. Anda kalau mau agak repot sedikit, sebetulnya Anda bisa mendapatkan banyak benefit, keuntungan. 2015 ketika saya reuni dengan kakak saya minggu depan akan khotbah. Minggu depan, kalau Anda datang sore, oleh anugerah Tuhan, izin Tuhan, akan datang pendeta Wahyudi Liantono Rusli. Itu kakak kandung saya. Badannya tidak sebesar saya, tapi percayalah, dia betul-betul kakak saya. Waktu 2015 kami ketemu, saudara sekalian di Surabaya, saya tanya, kamu berangkat naik apa? Dia bilang, dari Bandung ke Surabaya, dia naik pesawat Air Asia. Saya tanya, berapa harga tiketnya? Dia nyebutkan angka yang membuat saya kaget, Rp32.000. Rp32.000. Lalu saya tanya, bagaimana bisa kamu dapatkan tiket semurah itu? Dia bilang, kalau kamu langganan Air Asia cukup rutin, saya ini langganan Air Asia cukup rutin. Saya ke Jepang, saya ke Korea, poin saya di Air Asia banyak. Tapi saya tidak pernah pakai poin di Air Asia. Tapi kakak saya, dia mungkin ke Singapura atau mana, lalu dia pakai poin, saudara sekalian, dia belikan tepat pada waktunya, SNK-nya, syarat dan ketentuannya tepat, saudara sekalian, dia bayar tiket 400.000 hanya Rp32.000. Itu contoh tentang hukum yang memerdekakan. Ya, saya tidak berani terlalu pede, tapi kalau nggak salah, contohnya ini, Anda sekarang yang bayar pajak, ya, Pak Yeri tahu hukum pajak dikit ya, PTKP-nya sekarang tahun 2014 kalau nggak salah, PTKP penghasilan tidak kena pajak dari seseorang itu cuma 34 sampai 36 juta rupiah. Sekarang sudah meningkat sampai 56 juta rupiah. Artinya, saudara sekalian, kalau Anda seorang WP, wajib pajak, dengan penghasilan kira-kira 4,5 juta rupiah per bulan, dan setelah dipotong dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak 56 juta, Anda bisa di Indonesia ini membayar berapa? 0 rupiah, nihil. Wah, kok iso Pak Gideon? Piye cara nih? Ketahuilah hukum yang memerdekakan. Pelajari hukum pajaknya. Baca lagi hukum pajaknya. Ya, ini bukan untuk kita menghindar dari pajak, lari dari pajak. Kita harus bayar pajak, tapi kita harus tahu seberapa kewajiban kita untuk membayar pajak, belajar hukum pajaknya, saudara sekalian. Nah, ini contoh-contoh hukum yang memerdekakan ternyata ada. Nah, sekarang kembali kepada Alkitab. Yang Alkitab maksudkan dengan hukum yang memerdekakan, yang sempurna, hukum yang memerdekakan itu apa? Ternyata Alkitab menceritakan tentang hukum yang memerdekakan itu adalah firman Tuhan itu. Yakobus 1 ayat 19. Nah, ini saatnya kita buka ayat Alkitab. Yuk, Yakobus pasal pertama. Ayat yang ke-19 mulai, saudara sekalian. Ini konteksnya adalah tentang pendengar dan pelaku firman Tuhan. Pendengar atau pelaku. Yakobus 1:19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, ini saya mau kasih penekanan dulu. Melihat konteks atau omongan besarnya tentang pendengar atau pelaku firman Tuhan, maka ayat 19 ini dapat kita pahami demikian. Setiap orang hendaklah cepat untuk dengar firman Tuhan, tapi lambat untuk berkata-kata dalam rangka meresponi, apalagi meresponi yang negatif terhadap firman Tuhan, dan juga apalagi lambatlah untuk marah.
Mungkin firman Tuhan Anda dengar tidak langsung cocok, tapi jangan tanggapi dengan kemarahan. Mungkin firman Tuhan Anda dengar tidak langsung Anda pahami, tapi jangan tanggapi dengan kenegatifan. Alkitab bilang cepat mendengar dulu, cepat mendengar, cepat mendengar. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Lalu 25. Satu kali lagi yuk Betel Arya sore baca 2, 3. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, katakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi saya memang mau baca banyak ayat, supaya kita ngerti konteksnya, supaya Anda tahu ini bukan sesuatu yang dikarang, di make up, saudara sekalian. Alkitab ternyata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai 25, menunjukkan dengan jelas apa toh yang dimaksud dengan hukum yang memerdekakan. Hukum yang memerdekakan. Saudara, Alkitab menunjuk dengan jelas hukum yang memerdekakan itu adalah firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, Anda dan saya. Yang menangkap katakan bersama amin. Dan saudara sekalian, memang firman Tuhan itu ternyata adalah satu hukum, satu perkara yang memerdekakan. Ini pun diungkapkan sama Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Dalam Yohanes 8 ayat 31, 32. Kita akan menuju ke sana saudara. Yohanes pasal 8 ayat 31, ayat 32. Ini Yesus Kristus menegaskan, atau kita dari sini mendapatkan sebuah penekanan yang lebih tegas bahwa firman Tuhanlah yang dimaksud sebagai kebenaran atau hukum yang memerdekakan itu. Dikatakan, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu ya tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32 baca bersama 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, katakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Alkitab ini ngomongnya jelas ya sekarang ya. Apa itu yang dimaksud hukum yang memerdekakan? Ternyata itu bicara tentang firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang mana, saudara sekalian perhatikan, Yesus bilang, kalau pola hidupmu sekarang percaya pada Yesus, tetap dalam firman-Nya, jadi murid Yesus, terus mengetahui kebenaran, maka pada akhirnya kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Saudara, ini sesuatu yang penting. Banyak orang Kristen hidupnya nggak merdeka. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui kebenaran, atau mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti kebenaran. Nah, nanti kita mau lihat nih, bagaimana hukum yang memerdekakan itu bisa berjalan efektif di hidup kita. Itu ada caranya ternyata. Tapi sekali lagi seharusnya, dengarkan baik-baik. Anda yang punya masalah tidak harus selalu punya masalah terus. Anda yang tertekan tidak harus tertekan terus. Saya mau saksi ya saudara sekalian ya. Saya punya penyakit di punggung ini 11 tahun. Banyak di antara Anda belum bersama dengan saya, atau ada beberapa di antara dengan saya, saudara sekalian. Anda kalau tanya sama saya, Pak Gideon, kamu dengan penyakitmu yang 11 tahun itu, apa kamu nggak susah Pak Gideon? Saya mau berkata, dulu saya susah. Tapi sekarang saya sukacita dan merdeka. Kalau Anda tanya, gimana bisa Pak Gideon? Simple jawabannya. Saya tahu hukum yang memerdekakan kehidupan. Sehingga walaupun mungkin sakit belum sembuh, hidup tetap bahagia dan bisa bersukacita dengan Tuhan. Apakah Anda paham yang sedang saya coba sampaikan? Yang paham katakan amin. 19 tahun nanti saya menikah belum ada anak. Orang bilang, apa kamu Pak Gideon 19 tahun menikah, nggak sedih kamu nggak punya anak. Saudara sekalian, saya mencoba melihat ke dalam dan saya hari ini menyatakan dengan jujur, dengan bebas. Saya dulu mungkin sedih,
Kadang-kadang di pikiran saya itu ada pikiran gini ya. Wah, berarti ini jalur keturunan Gideon Rusli itu mati di titik saya. Karena saya tidak punya anak lagi yang bisa melanjutkan nama saya. Salah satu pemikiran sedih zaman dulu mungkin bunyinya kira-kira demikian. Orang itu jujur, kadang-kadang punya anak mikirnya gini, supaya nanti di masa tua siapa yang ngopeni saya. Betul enggak Bapak Ibu yang sudah tua-tua? Kira-kira kan begitu. Dan itu umum, itu wajar. Tapi saudara sekalian dengan mengerti firman Tuhan, sekali lagi ya saya mau berkata, dengan mengerti firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan. Dengarkan baik-baik, salah satu yang memerdekakan saya dari firman Tuhan adalah bahwa saya telah melihat dan menemukan sesuai firman Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang dapat diandalkan, bahkan anak Anda sekalipun tidak dapat diandalkan. Itu kebenarannya. Betul saudara sekalian? Tanya sama orang tua yang punya anak, yang sekarang sedang tidak diurusi anaknya. Apakah ada? Banyak. Ada orang tua yang cuma punya satu anak, tapi hari ini kami tahu di mana orang tuanya. Di panti jompo. Dan bukan karena anaknya tidak mau serta-merta kita langsung bilang, anaknya salah. Oh tidak. Merawat orang tua itu kadang-kadang tidak mudah. Anak perempuan ini dengan wanita ini, saudara sekalian, anak satu-satunya, kalau kumpul selalu bertengkar, selalu nggak cocok, selalu rame. Padahal cuma anak satu-satunya. Just satu anak. Sebelum saya pergi ke gereja ini tadi, dari jam 3:30 saya ketemu seseorang sampai jam 5:20. Saudara saya. Anak satu-satunya dari saudara ayah saya, satu-satunya. Tapi dia bilang, ya, seminggu 2 minggu lalu, dia tinggal di satu kota, ibunya karena sakit nyusul ke kota itu, lalu anak ini ngurusi ibunya, ngurusi ibunya seminggu, ibunya stres, anaknya juga stres, menantunya juga stres, saudara sekalian. Kalau stres, ibunya mencret sampai 8 kali, anaknya juga mencret sampai 8 kali. Jadi tiap kali ketemu, itu mencret bersama, saudara sekalian. Bisa dibayangin nggak? Tapi kalau udah jauh, itu bisa tenang. Halo, itu anaknya loh. Tapi kalau ketemu, ngurusi mak ini, diurusi itu mamahnya sendiri. Mencret, anaknya mencret, ibunya mencret, menantunya. Jadi saya sampai bilang, wah kamu mencret bersama itu satu keluarga. Iya kok, bayangin. Saya juga heran, pokoknya tiap ketemu, ini kalau kayak Ari sama mamahnya ini kan asik ya. Tapi dia nggak bisa. Padahal anak cuma satu saja. Di situ saya belajar kebenaran yang memerdekakan. Tidak ada siapapun yang dapat diandalkan. Tidak juga anak kita. Yang ngerti katakan amin. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak bergantung sama Tuhan saja. Jadi saya sudah siap untuk masa tua saya. Saya sudah siap memikirkan siapa gereja ini akan dikelola gimana pada masa depan ketika tidak ada keturunan Gideon Rusli lebih lanjut. Nggak ada masalah. Saya udah tahu caranya, ya saya akan kembangkan anak-anak rohani, saya akan kembangkan satu kumpulan orang-orang yang lebih hebat dari saya, sehingga ketika saya mati, gereja tidak akan berhenti, gereja akan tetap jalan, bahkan ketika tidak ada Gideon Rusli, itu pikiran saya. Sekarang ini memerdekakan saya. Jadi saudara sekalian, seharusnya kita bisa hidup dalam hukum yang memerdekakan, dan sekali lagi Alkitab mengatakan apakah atau seperti apakah hukum yang memerdekakan itu? Hukum yang memerdekakan itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kalau sejak beberapa tahun lalu Anda bersama dengan saya, kita seringkali mengucapkan deklarasi mencintai Alkitab, atau kita sering mengucapkan gema, artinya gerakan mencintai Alkitab. Bagaimana kalau kita siap-siap akan ucapkan ini lagi ya. Kalau dulu di jemaat ini, dulu ya, saudara waktu kita pakai Bible, kita pegang Bible kita angkat ke atas ya. Sekarang kita mungkin pakai iPad atau tablet, di tablet Anda atau di handphone Anda ada firman Tuhan, saudara, boleh dipegang, asal jangan ada gambar pornonya loh, saudara, ada berhadapan sama Tuhan loh. Ya. Hati-hati, makanya kalau punya handphonenya juga handphone suci, yang setuju katakan amin, saudara. Nah, coba kita ucapkan nilai Alkitab buat hidup kita ya. Kami dulu mendeklarasikan, dan saya mau coba ingatkan ini lagi, saudara di tengah-tengah kita, seharusnya inilah makna firman Tuhan, Alkitab di tengah kita. Bacakan 2, 3. Ini Alkitabku. Alkitab adalah firman
Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Aku mau tinggal di dalamnya. Firman Tuhan pasti memerdekakanku. Hidupku takkan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama. Amin. Walaupun sekarang saya jadi orang yang mungkin lebih canggih. Saya kalau persiapan Alkitab, saudara sekalian, atau persiapan khotbah maksud saya, di sini laptop saya, di sini iPad saya. Ini pasti. Kenapa? Saya buka laptop untuk siapkan presentasi, saya connect ke internet untuk cari bahan-bahan gambar dan segala macam. Saya pakai iPad saya karena di sini ada 4 terjemahan Alkitab. Terjemahan baru, bahasa Indonesia sehari-hari, King James Version dengan huruf-huruf Yunani dan Ibraninya, dan kemudian ada Alkitab The Message. Jadi saya punya 4 terjemahan di sini, saya punya laptop di sini, saya punya internet untuk ambil semua bahan di atas sana. Tapi kalau bicara Alkitab Bible, saya baru cerita sekarang ya. Kalau saya persiapan, meja saya kebetulan cukup tinggi, saya ambil Alkitab saya yang lama itu, saya taruh di dada. Ya ini tingkah lakuku. Saya dempet ke meja, saya pepet, saudara sekalian. Jadi sementara saya nyiapkan firman Tuhan, di sini Alkitab Bible ada di sini sambil saya bilang, ini Alkitabku. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Aku mau tinggal di dalamnya. Firman Tuhan pasti memerdekakanku. Hidupku takkan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baru saya mulai kerjakan, saudara sekalian, semua urusan presentasi saya, ambil bahan di laptop, lihat terjemahan 4 macam, bandingkan, compile semua. Tapi Alkitab Bible selalu nempel di hati saya. Karena saudara sekalian, saya sudah belajar. Ini adalah hukum yang memerdekakan kita. Yang menangkap katakan amin. Nah saudara, sekarang bagian terakhir firman Tuhan. Kalau ternyata ada hukum yang memerdekakan, bagaimana caranya saudara-saudara sekalian untuk kita hidup dalam hukum yang memerdekakan itu? Bagaimana caranya saudara-saudara sekalian kita memastikan bahwa firman, dengarkan baik-baik, firman yang semua orang dengar hari ini memerdekakan Anda dan tidak hanya menjadi sebuah bahan yang Anda ketahui konseptual, tapi betul-betul menjamah hidupmu dan membuat engkau bebas, senang menjalani hidup ini. Saya mau tanya, berapa banyak ingin hidup yang bahagia bersama dengan Tuhan? Boleh lambaikan tangan yang sukacita, katakan amin, saudara sekalian. Saya kasih tahu, Anda harus hidup sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan ngajar caranya, firman Tuhan ngasih petunjuknya. Tapi sekarang mari kita lihat gimana itu supaya firman Tuhan itu betul-betul menghidup atau membawa kita hidup dalam hukum yang memerdekakan. Ada 4 langkah supaya kita bisa hidup dalam hukum yang memerdekakan. Nomor 1, langkah pertama adalah terimalah firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang pertama 21 tadi, saudara sekalian. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 berkata demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Alkitab bilang terima. Hal pertama kalau kita mau menikmati hidup dalam hukum yang memerdekakan, terimalah firman Tuhan dengan apa? Dengan lemah lembut. Ya, makanya tadi ayat 19 berkata, lebih cepatlah kamu mendengar. Sama firman Tuhan itu jangan kesusu berkata-kata dalam artian bantah. Mungkin bukan mulut yang terbuka, tapi seringkali pikiran kita ngomong gini, opo yo, opo bener. Alkitab bilang stop, cepatlah mendengar, dengar dulu. Alkitab bilang terimalah dengan lemah lembut. Itu bicara tentang kerendahan hati, ya, tidak sok ngerti. Ya, kadang-kadang setelah bertahun-tahun ikut Tuhan dan ngerti firman Tuhan pun bahaya. Ya. Kita ini seringkali yang menghalangi sukacita belajar, saudara. Saya sampai hari ini selalu senang mau belajar. Ya, belajar banyak hal. Salah satu yang seringkali menghalangi kita untuk belajar, seringkali adalah karena kita merasa sudah tahu. Baru dibuka ayatnya, aku wis ngerti ini. Alkitab bilang, cepatlah mendengar, lambatlah ngomong, berkata-kata di hati pikiranmu. Apalagi lambatlah marah. Artinya apa? Firman itu terima. Terima lewat baca. Waktu baca, terimalah firman Tuhan. Waktu mendengar, terimalah firman Tuhan. Waktu sharing, dengarlah firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengajar saya lebih banyak dengan cara sharing.
Jadi kalau saya duduk dengan orang yang lebih tua dengan saya dan kapasitasnya lebih besar dari saya tahu apa artinya kunci mulut, trek, tutup, mingkem saja. Dengerin dia ngomong, sekali-kali aja. Oh gitu ya Pak, kalau gini bagaimana? Dia ngomong lagi panjang, tutup mulut, trek, dengerin. Waktu denger itu komputer di otak saya nangkep banyak, set, belajar. Nggak harus dengan orang yang lebih tua. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang yang muda, yang memang ada anugerah Tuhan, kita bisa tutup mulut banyak dan dengerin. Kata-kata itu seringkali dipakai Tuhan ngajar kita banyak hal. Serius. Kata-kata itu seringkali dipakai Tuhan ngajar kita banyak hal. Dan disitulah kita bisa siap hidup dalam hukum yang memerdekakan. Yang pertama, jika kita ingin hidup dalam hukum yang memerdekakan, terimalah firman Tuhan. Katakan terima firman. 2, 3. Terima firman. Dengan hati yang lemah lembut. Ketika membaca, mendengar, sharing, melakukan apapun. Terima firman dengan lemah lembut. Kedua, renungkan firman. Saudara sekalian, ini hal kedua yang beberapa tahun lalu saya belajar. Dan kemudian saya sharing kepada banyak saudara di tempat ini. Dan ini memerdekakan sekali. Yaitu dengan firman Tuhan, halo, nggak cukup ternyata seminggu sekali mendengar begini ya. Ini sekarang banyak di antara Anda yang baru ke Bethel area atau Johar. Tapi kalau mungkin bicara sekitar 10 tahun lalu, mungkin sekitar 2006, 2007, 2008, saudara sekalian ya. Jemaat kita itu dikenal oleh beberapa pendeta sebagai jemaat yang suka mencatat. Kenapa, saudara sekalian? Begitu duduk, siap dengan firman Tuhan, Alkitab Bible-nya dibuka, lalu catatannya dibuka, dulu kita punya sampai memberi buku catatan khotbah, lalu orang-orang akan nulis. Tujuannya apa? Karena setelah mendengar ini, idealnya kita merenungkan lagi. Pengertiannya seperti apa? Saya bagi lagi. Ini seperti, seperti binatang memamah biak. Binatang memamah biak, sapi atau kambing, dia akan makan, makan rumput, makan. Setelah makan, dia akan punya waktu tenang. Domba, binatang memamah biak, kemudian Anda tahu ya secara biologis, dia akan duduk dengan tenang. Waktu tenang, dia keluarkan gumpalan rumput lagi ke mulutnya. Ya betul enggak? Itu kan yang Anda pelajari di kelas biologi itu. Nah setelah itu dia akan mulai mengunyah kembali. Itulah sebabnya mereka disebut binatang memamah biak. Dan proses kedua mengeluarkan rumput dan mengunyahnya untuk kedua kali. Memastikan semua energi, saripati, apakah mineral, hal-hal yang baik itu tersedot total kepada tubuh binatang ini saudara. Di Alkitab sebetulnya kata merenungkan firman Tuhan itu mengacu atau merefer kepada tindakan binatang memamah biak itu. Nah, sekarang strateginya, perhatikan. Kalau kita mau merenungkan firman Tuhan itu langkah-langkahnya apa? Ya. Satu uji coba yang kalau saya keluar kota, saya lakukan. Atau tanyalah sama guru-guru sekolah minggu. Ya. Kalau saya tanyakan pertanyaan ini, ya perhatikan ya, saya yakin jawabannya pasti tidak akan banyak yang akan ingat, ya. Ini pertanyaannya kadang-kadang gini, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Coba sekarang saya tanya minggu sore ini, siapa yang ingat firman siapa yang minggu lalu datang, saudara sekalian? Coba angkat tangan dulu, cek dulu, ya. Minggu lalu datang, ya. Yang nggak angkat tangan minggu lalu kemana, saudara sekalian ya? Oke ya, datang ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Nah itu, berapa banyak yang angkat tangan? Tolong angkat tangan, lambai-lambaikan tangan. Nah, kenapa tidak ingat? Karena, nah gini loh, ini logika, Anda kan orang pintar, logikanya gini, saya udah belajar ya. Firman Tuhan itu berkuasa kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah sekarang perhatikan, bagaimana mungkin orang melakukan firman Tuhan, mengingat saja tidak, kelingan baik ora. Makanya saudara sekalian di gereja ini kita belajar, saya mencoba agak repot sedikit.
Saya sebenarnya bisa buka ayat lalu ngomong kemana-mana, tapi saya sengaja bikin presentasi. Supaya kalaupun kata-kata saya luput, Anda bisa ngelihat susunan sistematikanya, urutannya 1, 2, 3. Dan mohon maaf, Anda bisa pakai logika Anda, pengertian Anda menangkap urutan firman Tuhan. Saya mencoba sedikit repot. Tapi saya kemarin ketemu orang yang lebih repot dari saya. Waduh, saya nggak tahu itu. Nanti saya cerita sebentar ya. Kemarin saya di Solo tanggal 16 Agustus ikut namanya Pastor dan Leaders Conference. Nama pendetanya Pak Pendeta Edward Supet dari Jakarta. Kebetulan di GB Keluarga Allah itu dia pakai LED yang gede itu ya, yang gambarnya keren itu karena LED. Wah, dia ngomong dia lebih repot dari saya ternyata. Ya, saya baru tahu ada orang lebih repot dan memang hasilnya keren. Tiap kali dia ngomong, cus, ada gambar di belakang keluar. Dia ngomong tentang anjing Siberian Husky, harganya 2 miliar, cus, fotonya ada di belakang. Dia ngomong apa? Cus, ya. Saya tanya, wah kamu repot sekali. Ya, dia bilang, iya Pak, saya repot. Setiap kali saya khotbah seperti di Solo kemarin, dia pakai 279 slide. 279. Aku slide-nya yang kene mung 7. Dia 279. Saya tanya, kamu kok bisa repot segitu? Ya, saya pakai 10-12 orang khusus ngatur apa itu multimedia saya. Jadi dia bisa, kalau khotbah itu dia gerak sama multimedia. Dia gerak ke kanan, keluar gambar, ces. Dia gerak ke kiri, keluar gambar, ces. 279 slide. Bagi Anda yang tidak tahu yang saya ceritakan, nggak apa-apa. Tidak menyelamatkan, saudara. Pokoknya ceritanya ngono. Keren banget. Dan saya tanya sama dia, kamu kok repot sekali? 279 slide. Aku nyiapke khotbah aja otakku pecah-pecah rasanya, saudara. Ini otak ini wis coel-coel loh, saudara. Duduk merenung doa, ya baca bahan, ngambil internet, gambar, gatoke, yang gede cilik ke ngatur. Ini saya repot. Tapi dia lebih repot, 279. Dia bilang, saya berusaha supaya jemaat bisa ingat firman Tuhan. Nah, sekarang jangan terpukau di sana, kita kembali nih ke sini. Merenungkan firman. Ini langkah yang akan menolong kita hidup dalam hukum yang memerdekakan. Ada pola yang perlu kita kerjakan dalam merenungkan, ya. PIL, prinsip, imajinasi, langkah tindakan. Katakan PIL, 2, 3. PIL, katakan lagi 2, 3. PIL, prinsip, hafalkan prinsip. I, imajinasi, bayangkan firman Tuhan. L, langkah tindakan. Kita kasih contoh langsung, Amsal 14. Coba buka Alkitab Anda dalam Amsal 14. Dalam Amsal pasalnya yang ke-14, saudara sekalian, ayat yang ke-23. Ini contohnya, cara merenungkan firman dengan 3 prinsip tadi. PIL, prinsip, hafalkan prinsip. I, imajinasi. L, langkah tindakan. Contohnya, Amsal 14:23. Ayat di depan siap, belajar sama saya. Katakan 3, 2, 1, baca. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, saya belajar begini, dengan cepat ya. Kalau saya merenungkan firman Tuhan, sekarang saya akan mulai lihat begini. Yang pertama, ayat ini nih ngomong prinsipnya apa? Nah, saya temukan di ayat 23 ini, prinsipnya begini. Setiap jerih payah itu selalu ada keuntungan. Orang itu kerja atau orang itu jerih payah, mesti ada keuntungan. Selalu ada keuntungan, selalu. Nah, lalu saya mulai nomor 2, membayangkan, imajinasi. Ya, ikuti saya terus ya. Saya imajinasinya gini. Tapi gini ya, saya merenung gitu ya. Tapi kok ternyata ada ya, saya dialog dengan Tuhan. Kok orang-orang yang datang sama saya gini ya Pak Tuhan, ya. Pak, saya kerja ini percuma, gajinya kecil, ora cucuk, sia-sia, tidak untung. Saya membayangkan, betulkah dalam tiap jerih payah ada keuntungan? Padahal kok ada orang ngomong sama saya gini ya Tuhan, gajiku cilik ora cucuk, makanya kerja sebentar keluar, 6 bulan keluar, 1 tahun keluar, gampang masuk, gampang keluar. Sampai kemudian saya mulai membayangkan dan saya mulai menemukan bahwa sebetulnya prinsip ini betul. Dalam tiap jerih payah itu betul selalu ada keuntungan. Keuntungannya memang tidak selalu berupa uang. Tapi apa kira-kira keuntungan dari orang, ini kalau kita konteksnya orang kerja gajinya kecil. Nomor 1, saya memahami, setelah merenungkan, membayangkan, mengimajinasi, mencatat. Orang yang
saudara mungkin kerja gajinya kecil, keuntungan pertama adalah dia punya keuntungan namanya pengalaman. Tahu nggak kalau di rubrik-rubrik koran dicari karyawan-karyawati, syarat lulusan S1, IP begini, IP begitu, lalu ada tulisan biasanya pengalaman kerja minimal berapa, katakan 2 tahun. Jadi kalaupun Anda kerja mungkin gajinya nggak besar, tapi menurut saya baik kalau Anda tetap ada di sana untuk sementara waktu minimal 2 tahun. Supaya Anda punya sebuah surat referensi dari sebuah perusahaanmu yang berkata bahwa kamu orang yang setia dengan perusahaanmu. Adik ipar saya yang tadi pagi datang, saya sebut namanya Pak Senli, tadi pagi saya sebut. Adik ipar saya, sekarang dia manajer levelnya Jawa Tengah. Dia udah mau ditarik di Jakarta dengan gaji puluhan juta 2-3 kali lipat gajinya sekarang udah puluhan juta udah pasti. Tapi dia mau dikasih 2-3 kali lipat lebih besar di Jakarta, dia menolak karena dia pengen dekat sama keluarganya. Tapi saya ingat pertama kali dia mengawali kerja, kalau nggak salah di perusahaan teh botol Sosro, masih susah beberapa tahun lalu. Tapi dia bilang sama saya, aku akan kerja di sini 2 tahun. Aku akan kerja di sini 2 tahun. Aku akan kerja di sini 2 tahun. Saya tanya, kenapa kamu bisa menetapkan 2 tahun? Gampang logikanya. Di koran ditulis, cari karyawan minimal 2 tahun. Jadi 2 tahun ini susah payah akan aku jalani, aku tidak akan keluar, tapi setelah 2 tahun aku punya surat referensi, dan saudara sekalian benar, dia ditarik banyak perusahaan, dia sekarang ada di perusahaan yang cukup besar di Jawa Tengah. Kalau nggak salah target perusahaannya per bulan minimal kalau nggak salah hampir 13 miliar. Itu di Jawa Tengah. Dia harus jualan minimal 13 miliar tiap bulan loh. Tiap bulan. Jadi perusahaannya mentargetkan di Jawa Tengah dan sekitarnya ini dia harus bisa jualan 13 miliar. Ya, makanya dia mungkin digaji sekian puluh juta rupiah itu layak. Karena dia berusaha penetrasi pasar pakai strategi. Dia mau ditarik Jakarta, dia tidak mau karena hanya pengen dekat sama keluarganya, saudara sekalian. Tapi itu semua dimulai dari pengertian bahwa dia punya pengalaman 2 tahun. Ternyata betul dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Anak-anak muda, makanya kalau kerja jangan gampang keluar masuk. Tahu nggak kalau kamu kerja 3 bulan keluar, 6 bulan keluar, 1 tahun keluar, itu orang-orang HRD perusahaan itu kalau megang lembar kerjamu, dia ngeliat, loh ki bocah 3 bulan keluar, 6 bulan keluar, 1 bulan keluar, 1 tahun keluar. Anda saya kasih tahu sosialnya. Orang-orang HRD itu cerdas. Mereka tahu namanya dunia psikologi. Mereka akan menemukan bahwa Anda adalah orang yang tidak kuat di batin Anda. Anda adalah model tukang menyerah, lusar, pecundang yang tidak pantas bekerja di perusahaan. Cek baik-baik. Tanya sama semua orang HRD. Betul enggak Pak Yadi? Cari pegawai kita enggak pengen orang keluar masuk. Makanya tetap sama kerjaan. Apalagi kalau udah ketemu ya, Pak Kris ya. Ini teman-teman saya orang HRD. Tanya sama mereka HRD, manajer. Kelas pikiran mereka cerdas tahu. Oh 6 bulan keluar, 7 bulan keluar. Dan kalau keluar biasanya nyalahkan perusahaan. Betul enggak? Kantorku enak, koncoku enggak asik. Bosku menekan aku, semua orang disalahkan. Tidak pernah ngelihat Jito EDW. Dengar baik-baik. Anak-anak muda nih ya kalau di sini modelnya gitu, bertobat, serius. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan 2. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Satu kali saya merenungkan, bayangkan imajinasi, saya bayangkan iya ya, keuntungan kedua apa? Jaringan, networking, teman-teman. Anda kalau kerja, apalagi mungkin Anda salesman ya, Anda mulai kenal toko A, toko B, toko C, teman A, teman B, teman C. Saudara sekalian, Anda membina jaringan. Orang itu sukses karena jaringannya. Satu kali setelah 2 tahun Anda selesai di sini, Anda mungkin keluar, Anda bisa ditawari oleh teman Anda di perusahaan yang lain. Saudara-saudara sekalian, itulah jerih payah kedua dalam keuntungan. Ketiga, seminim-minimnya gaji yang Anda terima, Anda tetap punya keuntungan. Anda bisa makan, Anda bisa menikmati uang yang Anda punya. Sementara banyak orang tidak bekerja, jangan Anda mengeluh. Tidak cucuk, selalu memang ada alasan tidak cucuk. Tapi tunggulah. Saudara, strategilah dengan hidupmu, cerdaslah dengan hidupmu. Dalam tiap jerih payah selalu ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Yang nangkep langkah-langkah ini katakan amin. Jadi kalau merenungkan firman Tuhan itu seperti itu. Prinsipnya dihafal nih. Imajinasi, bayangkan.
Lalu setelah itu tentukan langkah tindakannya. Mungkin langkah tindakannya, kalau begitu saya akan belajar kerja keras dengan baik, saya akan setia minimal strateginya 2 tahun, setelah itu saya pakai referensi saya pergi ke perusahaan yang lain. Saudara sekalian, itu sesuatu yang secara umum yang dapat kita pikirkan. Tapi ini prinsipnya, renungkan firman, hafal prinsip, imajinasi, bayangkan, langkah, tindakan, kerjakan. Ya, saudara-saudara sekalian ya. Yang ketiga adalah bagaimana supaya kita bisa hidup dalam hukum yang memerdekakan, saudara sekalian. Caranya adalah sekarang lakukan firman itu. Firman itu dilakukan. Dan dilakukan, saudara sekalian, dengan iman, bukan dengan perasaan. Lakukan dengan iman, bukan dengan perasaan. Kalau Anda mau hukum yang memerdekakan, lakukan firman dengan iman. Ya, saudara sekalian, saya sekarang belajar banyak. Melakukan dengan iman, bukan dengan perasaan. Contoh, firman yang memerdekakan. Yang pertama, firman bisa memerdekakan Anda dari kepahitan, sakit hati di dalam sini. Pengalaman paling ekstrim saya mungkin terjadi 4 tahun lalu. Mungkin Anda pernah dengar. Saya nyetir di Solo, tidak sengaja mungkin mepet atau nyenggol orang, saya nggak paham, di lapangan Manahan. Saya merasa nggak ada masalah, saya terus jalan. Tapi ternyata orang ini marah sama saya. Bukannya menghentikan mobil, dari sebelah kiri dia nyelip pakai tangan kanan, spion kiri saya diincar pakai tangannya. Duar! 4 tahun lalu ketika saya dikerjain begitu, saya edane kumat. Langsung tak genjot, tak babat di tengah jalan. Tak oyak, mau tak sikat, mati lu di jalan. Bojoku bengok, jangan, katanya. Kayak sinetron, sekalian. Langsung waras. Saya ini jenis orang kepribadiannya ya. Nah ini mungkin saya sharing gini. Saya tahu kepribadian saya adalah sanguin kolerik. Kelihatannya gembira-gembira, tapi kalau sudah keluar koleriknya, jangan main-main. Kamu kalau cuma ngomong mati, saya lebih berani mati, ya. Apalagi saya nggak punya anak, cuma eman-eman bojoku, saudara-saudara. Kalau cuma mati aja saya berani mati, lebih berani mati. Dan itu betul. Di sini ini rasanya kalau orang bikin masalah cepat sekali kebakar. Tapi kalau saya tidak tahu, saya mau ini. Untungnya, syukurnya saya punya firman Tuhan yang memerdekakan. Yang ngerti katakan amin. Ketika saya temukan Galatia 5 ayat 21-23. Yang berkata, tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, penguasaan diri. Sejak itu saya tidak hidup berdasarkan karakter keras saya, tapi saya belajar hidup berdasarkan firman yang memerdekakan. Sehingga saya bisa belajar lebih lemah lembut dalam hidup, bisa belajar lebih sabar dalam hidup, bisa belajar lebih, saudara sekalian, setia di hidup. Semua karena firman yang memerdekakan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Nah sekarang saya kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu memerdekakan. Contohnya kesakitan, sakit hati. Begitu dipukul kacanya, saya marah besar, sakit hati besar. Tapi saudara sekalian dalam perjalanan, waktu itu saya nyetir ke Solo, menuju ke Wonogiri dan lanjut ke Ponorogo. Sampai di Ponorogo saya duduk dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya merasa marah sekali. Saya merasa, waduh kurang ajar orang itu ya. Dia pukul kaca mobil. Kamu pikir saya nggak berani apa? Kamu mati di jalan aja saya nggak repot kok. Nggak peduli pendeta Gideon ini memang sini emosinya itu kuat sekali saudara. Tapi begitu saya ketemu firman yang memerdekakan ya. Saudara sekalian, hari itu Tuhan bicara tentang saudara sekalian ya, mengingatkan aja firman, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara, saya hari itu praktek mendoakan dia itu. Saya bilang gini dalam doa, saya bilang, Tuhan, aku nggak tahu siapa dia. Yang aku tahu dia menyakitkan sekali. Mestinya nih saya dialog sama Tuhan, mestinya kan dia bisa memberhentikan mobil, mending dia marah sama saya suruh ganti duit mungkin 300-500 ribu, lebih rela Tuhan. Tapi ini dia nyelip saya, pukul kaca, duar, dia menantang saya Tuhan. Tapi saya bilang sama
Tapi aku sekarang belajar seperti firman-Mu berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tuhan, Engkau tahu sakitku. Hari ini firman-Mu juga berkata tentang pengampunan. Hari ini aku belajar mengampuni dalam nama Yesus. Mengampuni dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan saya beritahu, saya betul-betul dipulihkan, dibebaskan Tuhan. Sekarang saya bisa cerita di sini dengan bebas. Hati tidak sakit lagi. Saya masih ingat detail masalahnya. Tapi di sini sudah tidak ada hal yang menusuk hati saya. Kenapa? Karena firman Tuhan memerdekakan kita. Yang ngerti katakan amin. Satu contoh lagi. Coba lihat ini terakhir. Amsal 11 ayat 14. Ini contoh terakhir. Amsal 11 ayat yang ke-24, saudara. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ini ayat terakhir. Ini contoh firman yang memerdekakan. Apalagi kalau Anda sudah hafal prinsipnya, apalagi kalau Anda sudah membayangkan dan mengimajinasinya, apalagi kalau Anda sudah memutuskan langkah tindakannya. Amsal 11:24 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah saudara, saya cuma mau saksi begini, firman Tuhan ini memerdekakan saya khususnya, dan banyak orang. Saudara, sering kali kita nggak merdeka dengan uang kita. Dalam artian apa? Ketika Tuhan arahkan kita untuk melakukan sesuatu dengan berani, kita terhambat. Kita bukan berhitung itu tidak boleh, tetapi kita betul-betul terhambat dengan mengikuti pergerakan Tuhan. Kita nggak merdeka dengan uang kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan firman, hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan, dan kita mau saudara menerimanya, kita mau merenungkannya, dan sekarang kita mau melakukannya dengan iman. Saudara, firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu mengalami kekurangan. Saudara sekalian, firman Tuhan ini telah memerdekakan banyak orang, termasuk saya. Sehingga sekarang hari-hari ini kami dengan uang kami mulai belajar berani. Dan ternyata menjadi berani dalam artian bertindak dalam iman, bukan perasaan, bukan sekedar perhitungan manusia. Membuat kita melihat banyak mujizat daripada Tuhan. Yang keempat, yang paling akhir, pemain musik bisa siapkan diri. Yang keempat, yang paling akhir, bagaimana hidup dalam hukum yang memerdekakan. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman. Nomor 4, bagikanlah firman. Orang-orang sering menyebut langkah ini dengan 4M, bolehlah. Ada yang menyebutnya dengan 5M, satu tambahan, silahkanlah. Tapi ini prinsipnya, membagikan firman. Dengar baik-baik, ini akhir dari khotbah. Setiap orang, guru itu tahu prinsip ini. Semakin kita membagi, maka sebetulnya yang kita bagi itu semakin nancep di pikiran sama di hati kita. Semua guru, semua orang bidang pendidikan itu tahu. Semakin membagi, semakin menancapkan prinsip itu di pikiran dan di hati kita. Dibagi 2 kali lipat, kembali 2 kali lipat. Dibagi 6 kali lipat, kembali 6 kali lipat. Sebab membagikan firman justru akan memperkuat tuayan firman dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena itu ketika Anda hidup dalam 4 prinsip dengan hukum yang memerdekakan ini, saya percaya hari ini, hari-hari ke depan, Anda akan menjalani hidup yang berbahagia, penuh sukacita bersama Yesus dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Kita akhiri firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu selama beberapa menit sebelum saya serahkan mimbar untuk kita pengumuman dan beberapa hal. Kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku bangga. Dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Pimpin langkahku. Kasih-Mu mengubah. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Kau memilih. Selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Ini hidupku,
berdiri bersama, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Jesus, pegang erat tanganku, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi berseru dari dalam hidup kita, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamat. Satu kali lagi, Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Mari sembah Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan, jangan lepaskan. Ku tak mau hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Tak mau hidup di luar kasih, tak mau hidup di luar kasih, tak mau hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan lepaskan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Siapa yang hari ini mau berkata kepada Yesus, aku mau belajar hidup dalam hukum yang memerdekakan. Aku mau belajar terima firman dengan lemah lembut, belajar merenungkannya dengan langkah-langkah, hafalkan prinsip, imajinasikan apa yang akan terjadi, dan mengatur langkah tindakan. Aku belajar melakukan firman dan membagikannya. Aku mau menghidupi hukum-hukum yang memerdekakan. Dan engkau tahu bahwa tanpa Tuhan engkau tidak mampu, engkau tidak bisa. Tapi ini saat baik berdoa dan berkata pada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kalau engkau adalah orangnya, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, hatimu. Semua orang tutup mata. Dan biarlah sore ini menjadi sore perjumpaan kita dengan Tuhan. Katakan refren dari lagu ini, jemaat. Jemaat katakan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, Yesus pegang erat. Katakan, seru, Yesus pegang erat tanganku. Luar kasih-Mu Bapa, Engkau alasan selamaku. Satu kali lagi ya.